Baik, selamat pagi, ohayo gozaimasu. Kita mulai kelas ya. Di sini ada Bapak Taufik, Ibu Yulinar, Ibu Titi, Bapak Ahmad gitu, Mbak Merly gitu. Suara saya dapat terdengar Bapak dan Ibu? Bisa. Baik. Ya, kita mulai ya. Kita mereview sejenak tentang penggunaan kalimat atau auxiliary gitu ya, kata hubung, de, to, dan mungkin beberapa yang lain. Kita ambil kalimat contoh di dalam layar Bapak dan Ibu, adik-adik atau kakak sekalian. Ini ada doko ikimasu. Pertanyaan, kemana perginya? Nande ikimasu. Nah, ini ada dua makna ya. Nande ikimasu. Nande itu dapat bagaimana, mengapa, dapat juga bermakna dengan apa. Nah, dalam konteks kalimat pergi ini dengan apa maksudnya? Nande ikimasu. Dareto ikimasu, yang bawah itu dengan siapa? Untuk membaca hiragana apakah cukup sudah dapat fasih membaca? Saya coba tuntunkan. Doko. Di sini adalah doko ikimasu. Kemana pergi? Nande, dengan apa? Tentu saja nan ini apa ya? Dengan apa maksudnya? Pergi. Dareto ikimasu. Dengan siapa pergi? Saya sambil bergerak ke slide berikutnya, kita akan berlatih begitu. Kalimat baru yang kita akan gunakan pada hari ini adalah pergi, datang, dan pulang. Pergi, ikimasu. Datang, kimasu. Dari kosakata kuru begitu ya. Menjadi kimasu untuk masu form, bentuk mas. Ikimasu dari kosakata kata dasar iku menjadi ikimasu. Dibaca ikimasu. Kaerimasu. Sebentar. Kaerimasu dari kata dasar kaeru, kembali atau pulang begitu ya. Nah, kita coba memanfaatkan tiga kata ini dalam bentuk masnya untuk membentuk kalimat. Sebentar, masih ada kosakata tambahan baru, objek, yaitu nama-nama tempat. Misalkan sekolah, gakko, stasiun, eki, kemudian tempat belanja begitu ya, supermarket. Supa ditulisnya tidak pakai hiragana tetapi menggunakan kata kana. Ada kata garis di sini, tentu saja sempat ya, sudah dibahas. Maknanya adalah dibaca panjang. Supa begitu. Kemudian depato. Nah, ini ada teng-teng begitu, yang ini ada maru, itu menunjukkan huruf menjadi bentuk vowel P begitu. Depato, yang ini supa begitu ya. Tadi ini dari katakanlah H yang ada marunya, maru atau lingkaran kecil di atas begitu, menjadi pak begitu. Untuk pembacaan hiragana sendiri, kawan-kawan, apakah ada kesulitan atau sudah lewat ini? Sudah bisa? Saya perlu feedback mungkin. Mbak Titi, ada kesulitan? Mbak Yulinar? Sambil belajar aja. Oh, oke. Ya, baik. Ya, kita menggunakan tadi ada kata kerja, kemudian ini kata benda. Kita gabungkan nanti ya, kata kerja dan kata benda, serta kalimat kalimat tanya khusus tadi ya. Dengan siapa, dengan apa, dan kemana tadi itu ya. Ini masih kata benda yang maaf, yang tadi itu untuk
menyatakan tujuan, kata benda untuk menyatakan tujuan. Kemana? Nanti misalnya ditanya ke stasiun, kita pakai berarti ada muncul eki. Ke sekolah, gaku. Ke supermarket, supa. Ke department store, depato. Maaf, ini lupa disebut maknanya department store atau mall gitu ya dalam bahasa Indonesia. Depato. Ini adalah nori, mono, atau media transportasi, alat transportasi. Hikoki, hikoki, maaf, ko dengan u, jadi kita baca panjang. Hikoki, pesawat. Fune, kapal. Densha, kereta api. Mungkin saya sambil ngecek itu, Mbak Yulinar mungkin. Oke. Sambil baca bareng-bareng. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang ini mungkin yang belum saya bacakan. Ini ada yang dapat menyebutkan? Jintesha. Jitensha. Jintesha. Ji saja ya. Si ketemu tenteng jadi ji. Di sininya tensha. Jitensha. Baik, yang jitensha artinya sepeda seperti gambarnya. Yang ini adalah huruf katakana. Ada garis berarti memanjang, kita baca agak panjang kata di depannya. Apa ya? Sama-sama yuk. Basu. Basu. Baik. Bis ya. Yang ini ru. Gak apa-apa sambil lihat buku untuk hiragananya atau katakananya boleh. Aruite. Ya, berjalan. Ya, maknanya berjalan, tidak pakai alat transportasi, maksudnya begitu. Berjalan kaki saja. Ya, ini sama-sama yuk kita baca yang atas. Tadi apa? Artinya pesawat tentu saja, tetapi dibacanya apa begitu. Hikoki. Hikoki, ya, hikoki. Hikoki, hikoki. Pesawat ya. Yang berikutnya ini kita baca fune ya, fune. Yang ini kita baca Jitensha. Ini tidak ada J-nya. Maaf salah lihat. Gimana? Salah lihat. Gimana? Densha. Densha. Ini ya kecil ya. Terlihat mungkin seperti seukuran, tetapi maksudnya ya kecil yang melekat dengan huruf si. Jadi dibaca menjadi sya. Densha. Jadi mirip seperti jitensha. Nah, ini densha kereta api, ini jitensha. Ini nggak pakai teng-teng di sini ya. Jadi hanya T biasa kalau menjadi D. Gimana? Baik. Coba kita maju ke sekarang kita memasukkan nama tempat tadi. Kemudian pola kerja, kata kerja menjadi seperti bentuk sedang pergi gitu ya. Ini bahasa Jepang lazim untuk menanggalkan subjek. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita punya kewajiban untuk menyertakan subjek. Baik, sambil saya lanjut. Gakko e ikimasu. Jadi ini seperti huruf he, tetapi tidak kita baca he. Ini kita bacanya e saja, menyatakan auxiliary atau to be begitu ya di dalam bahasa Inggris untuk menghubungkan antara objek dengan kata kerja. Ikimasu itu pergi, gakko itu sekolah. E ini adalah ke. Jadi gakko e ikimasu, pergi ke sekolah, dibalik ya. Yang bawah Supa e ikimasu. Supa e ikimasu ya, itu betul sekali, pergi ke supermarket. Nah, yang paling bawah itu ikimasnya sama, ini ada kata apa itu?
Doko. Doko. Doko e ikimasu ka? Karena bertanya doko, maka ini adalah kalimat tanya yang kita akhirkan dengan huruf hiragana ka. Pergi ke mana kah gitu ya, mungkin bahasa Indonesia. Cukup pergi kemana dengan tanda tanya atau intonasi bertanya itu sudah cukup. Doko e ikimasu ka? Baik. Baik. Sekarang sudah bertambah 8 partisipan. Doko. Doko e ikimasu ka? Supa e ikimasu misalnya. Doko e ikimasu ka? Gakko e ikimasu misalnya ya, pergi ke sekolah. Oke. Kita sudah mengenal nama-nama tempat, alat transportasi, dan kata kerja pergi, datang, pulang begitu tadi ya. Sekarang kita lanjut dengan membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Baik, sekarang kata kerja yang dipakai adalah kimasu. Kimasu dari kata dasar kuru, artinya tiba atau datang. Kimasu, objeknya apa? Datang kemana datangnya? Datang ke gakko ya, gakko, datang ke sekolah. Jadi kalau bahasa Indonesia strukturnya adalah saya datang ke sekolah, subjek, predikat, objek. Nah, ini predikatnya adalah kimasu. Kata kerjanya datang. Tetapi bahasa Jepang dapat menarasikan kalimat tanpa menyertakan subjek. Gakoe kimasu. Ya, konteks saja subjeknya. Oh, dalam hal bicaranya lawan bicara, ya berarti dia sedang menyampaikan saya datang ke sekolah gitu ya. Baik, yang bawah itu kita baca sama-sama apa ini? Aisyah. Kaisha, artinya perusahaan kah atau kantor kah gitu ya. Kaisha e kimasu. Sebetulnya subjeknya masih belum jelas nih. Siapa yang datang? Dare ga kimasu? Nah, itu kita tidak tahu. Dare ga kimasu ka? Kita nggak tahu. Tetapi kalau dalam konteks berbicara, tentu saja kita jadi tahu. Mereka lagi bicara beberapa orang, kemudian ada pertanyaan, kaisha ikimasu. Oh, berarti maksudnya mereka. Atau lawan bicaranya hanya satu, oh maksudnya dia, beliau sedang datang ke sekolah. Begitu ya. Oke. Berarti kita dapat maju ke slide berikutnya. Silakan kalau ada kebingungan untuk penggunaan kata kerja atau predikat ikimasu dan kimasu. Ada pertanyaan dulu? Saya sambil Ikimas pergi. betul Kimas sekali. datang. Betul sekali. Kimas pulang. Ya, ya. Ikimasu pergi, kimasu datang, kairimasu kembali atau pulang. Baik. Kita sekarang menggunakan predikat kairimasu. Kairimasu. Kairimasu dengan objek kemananya itu dalam hal ini adalah dibaca yang saya tunjuk dengan pointer. Iye. 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 Iye kairimasu. Pulang ke rumah ya. Yang bawah doko kairimasu ka? Kemanakah ini? Tulisan ini. Oh, kuni. Kuni, betul. Kuni artinya negara atau ya negara dari lawan bicara kita yang sedang mengucapkan ini atau siapa saja yang sedang mengucapkan ini. Kuni kairimasu. Mungkin sedang ditanya doko kairimasu ka? Kuni kairimasu. Oh, berarti lagi pulang mudik gitu ya. Ini tidak harus Indonesia misalnya sedang konteksnya
Indonesia, misalnya Indonesia kaerimasu, pulang ke Indonesia begitu ya. Baik. Yang berikut adalah alat transportasi. Dengan apa begitu ya? Basude. Bus. Nah, Basude ikimasu. ya, tepat sekali, Bapak. Bus de ikimasu. Berarti dengan alat transportasi bis perginya, dengan bis perginya. Pergi dengan bis begitu ya. Pergi menggunakan bis. Ya. Densha de ikimasu. Densha de ikimasu. Tepat sekali. Pergi dengan kereta. Nah, ini adalah kosakata bertanya. Nande ikimasu ka? Nande ikimasu ka? Betul sekali. Nande ikimasu ka? Ini berarti ada ka, berarti sedang bertanya. Nan itu adalah kosakata bertanya. Diakhiri dengan ka. Dengan apa perginya? Nande ikimasu ka? Gitu ya. Kawan-kawan yang lain dapat mengikuti. Ada Mbak Farah, ada Mas Chandra, ada Mbak Marley, Mbak Maulidar, Mbak Popi, Mbak Titi, Mbak Yulinar. Nande ikimasu ka? Fune ikimasu. Fune de, pakai D-nya. Fune de Nah, ikimasu. Ya, dengan kapal perginya. Baik, kalau kita ingin menyampaikan berjalan misalnya. Ini agak berbeda sedikit ya. Berjalan tadi, saya mundur sejenak. Ya, aruite de ikimasu. Atau orang mungkin hanya akan mengucapkan aruite ikimasu. Artinya pergi dengan berjalan kaki saja. Baik. Kosakata yang berikutnya adalah dengan siapa. Dengan siapa kita, apakah pergi, pulang, datang begitu ya. Coba kita membaca kalimat berikut ini. Predikatnya ikimas yang kalimat pertama. Kemudian ada kata hubung to, ya, yang artinya dengan atau bersama. Siapa yang bersama kita pergi. Jadi sebetulnya subjeknya adalah masih ditanggalkan. Misalnya watashi titik-titik to ikimasu. Saya pergi dengan titik-titik-titik. Nah, dalam hal ini kebetulan di dalam kalimatnya ada nama orangnya nih. Ada yang Yamada-san. Ya, betul sekali Pak Taufik. Yamada-sang to ikimasu. Pergi dengan Yamada-sang. Ya, Yamada-sang tentu saja adalah dalam hal ini objek ya, bukan subjek. Subjeknya tetap ditanggalkan dalam kalimat ini. Boleh diganti dengan apa saja konteks kalimatnya. Watashi misalnya, watashi Yamada-sang to ikimasu. Saya pergi dengan Yamada-sang. Kalimat yang di tengah, kazoku, keluarga. Predikatnya adalah kimasu, artinya Datang. ya. Kimasu, datang, tiba. Kazoku to kimasu. Misalnya ditanya dengan siapa nih ke Jepang. Kazoku to kimasu. Datang bersama keluarga. Baik. Dengan siapa nih pergi atau dengan siapa ini datang? Ini menggunakan kosakata dare. Ya, dare. Lebih tepat. Ya, lebih tepatnya dare to. Nah, tinggal predikatnya apa nih? Dare to ikimasu ka? Pergi dengan siapa? Begitu ya pertanyaannya. Sederhana ya sebetulnya. Baik, mungkin kita dapat mulai menggunakan kata-kata tersebut.
Pak Taufik mau nyoba Pak membuat suatu kalimat di seperti konstruksi yang pertama itu Pak, ada subjek di situ, kemudian ada objek, baru kemudian predikat, dibalik ya kalau bahasa Jepang itu predikatnya itu di akhir. Maaf, ini mungkin belum mengenal. Ini kanji kebetulan ya. Ikimasu. Di sini kanji pergi. Watashi wa titik-titik ikimasu. Pergi. Jadi di sini ada kanji pergi, ikimasu. Di sini ada kanji, maaf, ini kita kenalan gitu ya. Sebentar, ini kimasu, tiba. Jadi hiragana yang ini, maaf, kanji yang ini kita baca dengan hiragana i, itu saja dulu. Pak Taufik mau nyoba Pak? Menjadi kalimat seperti ini Pak. Oh iya. Watashi wa kaisa ikimasu. Kaisha itu yang kalimat kata ke berapa Pak? Di sini Pak. Kedua ya. Watashi wa kaisha ini huruf yang seperti he ini adalah to be-nya ya. Dibaca gitu saja. Ini kebetulan kanji yang belum dibubuhi hiragananya. Dibaca ikimasu artinya pergi. Berangkat atau pergi. Watashi wa tadi Pak Taufik menyampaikan kaisha ikimasu, pergi, saya pergi ke kantor begitu ya. Watashi wa Tokyo ikimasu. Watashi wa Tokyo ikimasu. Baik. Watashi wa tadi Tokyo, nama tempat ya. Tokyo ikimasu. Subjeknya di sini kebetulan ada dua dalam konstruksi kalimat yang disediakan. Watashi wa artinya saya, watashi artinya saya, anata artinya Anda begitu ya. Di sini sudah ada konstruksinya. Watashi wa supae ikimasu atau anata wa supae ikimasu begitu. Coba kita sambil membuat beberapa contoh kalimat. Ada Mbak Zian mungkin, Mas Sumitro hadir di sini, mungkin ingin bergabung membuat kalimat. Masih di kelas sensei, saya nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Baik Pak Sumitro. Ya, arigato sensei. Ya, baik. Anata wa do ikimasu ka? Anata wa doko. Doko ini ya, Doko. Pak Taufik. Nah, Artinya kemana dalam konteks sekarang ini. Anata wa doko ikimasu ka. Jadi harus diimbuhi dengan hiragana ka sebagai penanya. Anata wa doko, kemana? Anda, anata wa doko, Anda pergi ke mana kah gitu ya. Watashi wa Hai. Tokyo ikimasu. Watashi wa Tokyo ikimasu. Saya pergi ke Tokyo. Gitu ya Pak Taufik ya. Terima kasih sekali. Baik sekali. Baik, konstruksi kalimat yang kedua mari kita gunakan. Di sini ada subjek watashi atau anata, kemudian alat transportasi kebetulan di sini ya. Dengan partikel D yang artinya dengan sesuatu begitu ya, dengan alat transportasi tertentu. Kemudian di sini ada kanji kebetulan yang dibaca kaisha ikimasu. Maaf, ini belum ditulis hiragananya, ini adalah kaisha, ini ikimasu. Kita sambil berkenalan. Watashi wa basude kaisha ikimasu. Ya, betul sekali. Watashi wa basude kaisha ikimasu.
Saya dengan bis pergi ke kantor. Itu ya kalau bahasa Indonesia konstruksinya kan subjek saya, kemudian misalkan saja predikat dulu, pergi, kemudian objeknya ke kantor, kemudian keterangan ya, keterangan di sini dalam hal ini adalah transportasi dengan bis. Kalau keterangan kan boleh pindah-pindah posisinya. Dalam bahasa Indonesia pun demikian. Dengan bis saya pergi ke kantor, saya pergi ke kantor dengan bis, saya dengan bis pergi ke kantor, begitu ya. Kalau konstruksi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, konstruksinya predikatnya di akhir. Subjeknya yang bisa pindah-pindah, relatif ya, asalkan jangan di akhir. Basu de watashi wa kaisha e ikimasu. Kadang-kadang juga orang mengucapkan begitu ya. Atau watashinya dihapus sama sekali. Ya. Kalau watashi wa kaisa de basu ikimasu. Nggak bisa ya? Oh, enggak bisa Boleh. karena partikel mengikuti dengan tujuannya. Kalau maksudnya alat transportasi diikuti dengan partikel D, sementara kaisha itu adalah tujuan tempat perginya diikuti oleh E, begitu ya. Jadi partikelnya saja tetap harus dijaga, Pak Taufik. Partikel D mengikuti alat transportasi, partikel E ya mengikuti tujuan tempat. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau naik taksi, Sensei? Ya, Mbak Popi. Takusi D. Takusi. Watasinya boleh? Watasi. Oh ya, boleh. Terus boleh. alat transportnya takusi terus pakai D, baru ikimasu. Ya, betul. Watashi wa takusi de ikimasu. Nah, Ya. tinggal ditambah mau tujuannya kemana boleh. Misalnya kaisha E atau supa E, depato E, gakko E, gitu ya. Oh iya, Watashi setelah wa ikimasu ya. sebelum Mbak Popi, predikatnya ditaruh di akhir. Oh, predikat ikimasunya tetap di belakang. Di belakang, Terus, ya. Yang kan naik taksinya itu setelah subjek. Misalnya kita pakai konstruksi ini ya, Mbak Popi. Ya. Watashi wa takusi de dengan taksi. Takusi de. Kaisha E. Ini kaisha kebetulan Mbak Popi. Kaisha dengan partikel E ke kantor gitu. Ikimasu. Oh, ikimasu. Ya. Baik. Jadi memang predikat dalam bahasa Jepang itu ditempatkan terakhir, menunjukkan apakah dia present atau past tense atau future tense gitu ya. Itu orang taunya dari dia pakai ikimasu. Nanti kita akan lihat kalau past tense. Ini ada nih. Ini yang di bawah ini menggunakan ta sebagai maseta, berarti sedang bentuk lampau. Kimasta. Ya, baik. Arigatou sensei, arigatou gozaimasu. Ya, sama-sama. Coba kita buat kalimat-kalimat lain untuk konstruksi kalimat nomor 2 ini. Ada yang mau mencoba lainnya? Pesertanya mulai nambah. Ada yang baru bergabung dan sudah kenal dengan huruf hiragana. Di sini dikenalkan sedikit kanji. Kita pakai saja untuk layar saat ini. Bagi yang baru bergabung, ini maknanya ikimasu atau dibaca huruf hiragana i untuk makna kanji pergi, begitu ya. Ini dibaca kaisha untuk kantor, gitu ya. Ini dibaca nihong untuk Jepang. Ini dibaca kimasu ta untuk makna predikat datang. Silakan membuat kalimat nomor 2 misalnya. Ada yang mau nyoba? Boleh diulang lagi, Sensei? Ya, untuk untuk kanjinya mungkin ya, diulang itu. Untuk pembacaan ini ya. Maaf, saya belum menangkap. Yang pertama apa, Sensei, yang kanjinya? Oh, yang ini ikimasu. Ini dari yang pointer saya ini persis dibaca dengan hiragana i. Kalau di sini sudah ada hiragananya kimasu. Ikimasu. Artinya kanji ini maknanya menunjukkan kata pergi. Ikimasu.
Ini juga sama, ikimasu. Nah, tapi di sini ada kanji objek tempat tujuan. Kaisha, kaisha, kantor. Kebetulan belum tertempel hiragananya. Yang bawah sekali predikatnya adalah kimasu ta. Kimasu ta. Kimasu kuru. Dari kata dasar kuru artinya kimasu artinya datang. Kebetulan ada kanji seperti ini yang dibaca Nihong atau Jepang. Lainnya hiragana ya, atau mungkin ada katakana ya. Di sini ada supa, di sini ada mira sang. Boleh kita mungkin coba sejenak untuk membuat kalimat dengan konstruksi kalimat 2. Watashi wa chikatetsu de kaisha e ikimasu. Watashi wa chikatetsu Chikatetsu de de kaisha kaisha e e ikimasu. ikimasu. Ya, saya pergi ke kantor dengan chikatetsu subway begitu ya. Subway. Ya. Dengan alat transportasi subway. Chikatetsu. Bahwa ya, maksudnya yang lebih dominannya ada di dalam tanah, di bawah permukaan tanah. Naka desu. Ya. Baik, ada tadi beberapa mungkin yang masih mau nyoba. Tadi ada Mbak siapa tadi? Mbak Marli gitu. Yang Watashi ketiga, wa densha. Oh ya, Mbak Marli mau, silakan Mbak Marli. watashi wa jitensha de kaisha e jitensha de kaisha e ikimasu. Ikimasu. Ya, tepat sekali. Ya. Watashi wa jitensha de dengan sepeda. Kaisha e ke kantor. Ikimasu pergi. Jadi saya pergi ke kantor dengan sepeda begitu ya. Tepat sekali. Kalimat tanyanya bagaimana nih? Misalnya ini, dan ke sana begitu. Jadi gimana nih? Ada yang mau nyoba kalimat tanya? Anata wa nan desu ka? Ya, bertanyanya pergi ke kantor. Anata wa doko e. Maaf, sayanya yang salah memberikan clue. Anata wa pergi ke kantor dengan apa begitu? Oh. Anata wa Betul sekali. Teruskan. Anata wa nande kaisha e ikimasu ka? Ya, tepat sekali. Anata wa nande kaisha e ikimasu ka? Betul sekali Mbak Poppy ya tadi. Anata wa nande kaisha e ikimasu ka? Belakangnya pakai Belakangnya diimbuhi dengan hiragana ka untuk makna bertanya. Ya. Konstruksi kalimat yang ketiga itu adalah objek orang begitu ya. Misalnya watashi wa, ini contoh, watashi wa mirasang to nihon e kimasta. Saya dengan mirasang ke Jepang tiba. Tapi dalam bahasa Indonesia tentu saja menjadi saya tiba ke Jepang, datang ke Jepang dengan mirasang begitu ya. Baik, silakan dipakai untuk membuat beberapa kalimat dengan Tomodachi. ya, ini dibaca tomodachi. Tomodachi to berarti ya dengan teman-teman. Tomodachi to dengan teman-teman. Boleh teman-teman, boleh hanya satu orang teman, satu teman saja, ya kita sebut tetap tomodachi gitu ya. Watashi wa tomodachi to nihon e kimasta. Apakah dia bersama satu orang teman atau dua orang teman belum ketahuan di situ. Tapi dengan
teman gitu ya. Yang bawahnya dibaca Kazoku. kazoku, betul sekali. Iya. Berarti kalau dalam konstruksi kalimat ini dilanjut, Mbak. Kanto. Anata watashi wa Ya boleh. kazoku. wa. Watashi wa kazoku de nihon To. Pa- to. Partikelnya to ya. Watashi wa kazoku to nihon e kimasta. Kimasta. Tepat sekali. Ya, tepat sekali. Terima kasih Mbak Merli. Watashi wa kazoku to dengan keluarga maksudnya ya. Nihon kimasta. Tiba di Jepang dengan keluarga. Saya tiba di Jepang dengan keluarga. Anata wa dare to Nihon kimasta? Iya, tepat sekali. Kimasta ka, kalau lebih lengkap ya. Hai. Anata wa dare to Nihon kimasta ka? Dengan siapa Anda tiba di Jepang? Ya. Memang kosakata huruf hiragana ka ini memastikan kalimat tersebut adalah kalimat tanya secara formal. Dalam spoken language-nya, dalam bahasa ucapnya memang kadangkala ditanggalkan oleh orang Jepang. Jadi walaupun bertanya huruf K-nya kok tidak ada ya, karena dia hanya menaikkan intonasi saja bertanya. Seperti tadi Pak Taufik tadi ya. Anata wa dari to nihon kimasta? Kalimat bertanya tetapi tidak menggunakan huruf K ini. Sebetulnya secara spoken oke, tetapi secara formal tidak oke. Begitu. Dare to koibito. Dare to, ya. Dengan siapa? Koibito to, gitu ya. Pak Taufik ingin menggunakan kosakata koibito, artinya orang yang disayangi ataukah apa ya bahasa Indonesia, bahasa gaulnya mungkin pacar atau apa begitu ya. Dari to nihon kimasta ka? Koibito to nihon kimasta. Misal begitu. Baik, ada pertanyaan untuk slide ini. Konstruksi kita gunakan. Ya. Ya. Kalau kimastaka sama kimasta itu apa beda? Kimastaka itu ada huruf K-nya itu berarti bertanya. Bertanya. Jadi tentu saja datang. Ya bertanyanya datang dengan siapa begitu ya. Ya. Datang kemana begitu ya. Tergantung pertanyaannya nih. Kalau dareto berarti dengan siapa. Kalau ditanya doko berarti kemana. Kalau untuk tujuan kan doko ya. Doko sama Dare itu orang, ini ada doko di sini ya, misalnya. Doko. Kalau yang kimasta itu bukan ya, salah ya tadi saya nulis. Ini kimasta. Datang. Artinya datang dalam bentuk lampau. Maaf, saya tadi lupa menyampaikan informasi. Ini sebetulnya kita lagi belajar masu form ya. Kalau masu form berarti cukup kimasu. Tapi ini kebetulan sudah dalam bentuk kalimat, bentuk lampau atau past tense. Kimasta, datangnya itu sudah informasi masalah. Dalam bentuk lampau. Oh, gitu. Iya. Jadi bentuk lampaunya itu tidak menggunakan masu form, tetapi menggunakan masita. Ini masita. Kalau ini masu itu bentuk present, bentuk sekarang. Boleh saja kita bertanyanya, kita membuat kalimat watashi wa mirasang to nihon kimasu. Oh, berarti lagi bentuk present atau bentuk future. Misalnya, saya nanti akan tiba ke Jepang dengan mirasang. Berarti mengucapkannya watashi wa mirasang to nihon kimasu. Begitu ya. Nanti kalau kurang lagi pertanyaan deh. Masih agak masih ini? Iya. Nanti nggak apa-apa deh. Lanjut nggak apa-apa aja. Ya. Boleh sambil lanjut sambil ini ya. Baik. Kita coba saya itu kan lampau. Lampau, ya betul sekali.
Jadi bentuknya tadi coba saya ulang, lihat berarti ke sini ya. Ini bentuk mase, bentuk present atau future, boleh dipakainya juga. Mase, apakah iki mase, apakah ki mase, apakah kairi mase, artinya datang, ki mase. Maaf, ki mase datang, kairi mase pulang, kembali, iki mase pergi. Nah, begitu bentuk lampau, dia hanya diimbuhi dengan kata masita. Jadi, iki masita, ki masita, kairi masita. Kairi masita. Begitu saja sih sebetulnya. Membedakan apakah sedang pengucapan present tense atau masa sekarang ataukah bentuk lampau gitu. Untuk predikat ya. Oke, baik. Kadangkala kita perlu menggunakan keterangan waktu di dalam pengucapan. Misalnya tadi sudah ada masita, berarti bentuk lampau. Seberapa lampau? Apakah kemarin? Apakah minggu lalu? Apakah bulan lalu? Apakah tahun lalu? Keterangan waktu itu dapat kita gunakan pola seperti berikut. Ya, secara sederhana polanya adalah di orde atau tingkat hari, minggu, bulan, dan tahun dengan kata dasar hari itu. Hari ini misalnya, ini yang dikotakin biru maknanya saat misalnya hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Kita baca dalam bentuk hiragana, hari ini adalah kyo. Kyo. Kyo, ini yo-nya kecil ya. Yo-nya kecil, jadi menyambung dengan ki. Kyo, ada u berarti menjadi panjang. Kyo. Kemudian minggu ini sejajar ya dengan bahasa Indonesianya di sisi kanan. Minggu ini konshu. Shu itu minggu. Konshu. Konshu. Yu-nya ini menyatu dengan si karena ini adalah yu kecil. Kemudian ada u menjadi panjang. Shu. Konshu. Minggu ini. Yang bawah itu bulan. Dalam hal ini adalah bulan ini. Konggetsu. Konggetsu. Getsu artinya bulan. Bulan ini. Yang paling bawah terkait dengan orde waktu tahun. Tahun ini kita baca kotoshi. Nah, mulailah kita punya kemampuan untuk menggunakan kalimat dalam bahasa Jepang pergi, tiba, dan pulang tadi yang diimbuhi dengan keterangan waktu. Apakah present, yaitu hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, ataukah nanti bentuk past tense. Nah, kita ini sejenak ya untuk mengenalkan. Hari kemarin kita baca kino, kino, kino. Minggu kemarin, minggu lalu. Minggu itu shu, jadi diimbuhi dengan sesuatu. Dalam hal ini adalah sen. Sen shu. Sen shu. Bulan itu getsu, jika bulan lalu sen getsu. Nah, begitu tahun berbeda ya. Yang sama itu hanya minggu dan bulan gitu ya. Kalau yang kasus ini dan kasus yang tadi. Tahun lalu kyonen. Kyonen. Ini sih pelan-pelan ya. Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas yang sekarang mungkin masih membacanya saja, mungkin masih perlu waktu. Enggak apa-apa, kita sambil berkenalan saja. Nanti sambil kita ingat-ingat. Baik, selain keterangan waktu lampau dan keterangan waktu saat ini, ada keterangan waktu akan datang. Dalam hal ini adalah yang warna hijau. Dengan orde, apakah hari akan datang, dalam hal ini hari besok, tidak jauh-jauh. Kemudian minggu besok, minggu depan maksudnya. Bulan depan, dan tahun depan. Ini ada
penggunaan kata hari besok. Dibacanya asita. Asta. Minggu. Ya. Maaf Sensei, Raisa. mau tanya Mbak Sensei, Maulida. tadi saya mau tahu tahun ini bacanya apa ya Sensei? Kotosi. Tahun ini yang kotak biru, yang Kotoshi. di jajaran bahasa Indonesia tahun, ini adalah tahun semuanya, yang kotak biru adalah saat ini. Kotosi. Kotoshi. Hai, arigato Sensei. Ya, sama-sama. Yang tahun sebelumnya itu adalah ini, Mbak. Kyonen. Kyonen. Baik Sensei. Baik. Janen. Untuk tahun depan itu adalah nennya sama, Rainen. tetapi ada rai. Raineng. Rainen. Raineng. Ya. Kemudian bulan tadi getsu. Getsu Raigetsu. dibaca raigetsu Bulan. untuk bulan depan, ya. Bulan depan. Minggu adalah shu. Minggu depan dibaca Raigetsu. raishu. 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 Raisu. Baik. Jadi yang warna hijau adalah untuk future tense, yang warna biru ini adalah saat ini, yang biru paling kiri adalah past tense, ya, bentuk lampau. Nantinya Asita. Besok. nantinya untuk yang saat ini dan future itu menggunakan form atau bentuk kata kerja masu. Sama saja semuanya, masu, masu. Nah, ini enaknya bahasa Jepang, ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan begitu besok kita harus ubah begitu, ya, predikatnya. Kalau ini lebih sederhana, sebetulnya predikatnya itu saja, baik saat ini maupun besok. Tapi untuk yang lampau ditempelin saja kan, tidak berubah, sebenarnya hanya ditempelin sta, 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 jadi bentuk tak form. Relatif menurut saya sih lebih sederhana daripada bahasa Inggris. Oke, keterangan waktu ini kita coba pakai nanti. Jadi kita sekarang punya konstruksi kalimat to be-nya kita tahu, watashi ka, anata misalnya. Kemudian konstruksi predikatnya ikimasu, kimasu, kairimasu, ya, atau dalam bentuk lampau ikimasta, kimasta, kairimasta, gitu ya. Kemudian kita punya lagi bicara alat transportasi, tadi jitengsha de, kemudian lagi bicara objek, supa misalnya, ya, sedang pergi ke supa dan lain sebagainya. Kita coba gabungkan dengan keterangan waktu, kapan. Jadi untuk pertanyaan kapan sih perginya, kapan sih tibanya, kapan sih pulangnya, gitu ya. Ya, sekarang kita punya hiragana semua. Mari kita coba untuk membaca menjadi suatu kalimat utuh dari yang baris pertama. Silakan mau mencoba, siapa? Mbak Pupi, Mbak Yasmin, Mbak Maulidar, Pak Taufik. Kyo kaisha e ikimasu. Kyo kaisha e ikimasu. Kyo itu keterangan waktu tadi, ya, yang artinya hari ini. Kyo kaisha perusahaan, kantor tadi. Tujuan, ya. Kaisha ikimasu. Karena lagi bicara objek keterangan waktu, maaf. Lagi bicara keterangan waktu, kalimat dengan keterangan waktu hari ini, maka kita menggunakan masu form saja, bentuk masu saja. Kyo. Kalau ikimas, kalau ikimas boleh ikimas aja atau ikimasu? Harus lengkap. Bolehkah ikimasu saja atau Ikimas. oh, itu dialek, ya. Orang Jepang cukup banyak yang su-nya itu terdengar, kalau cepat juga jadi u-nya itu hilang. Misalnya ikimas. Itu juga ada orang Jepang mengucapkan kata kyo kaisha ikimasu. Tidak terdengar u-nya gitu, ya. Tetapi cukup banyak juga yang
ya ucapan dialek atau apa ya. Tapi kalau dalam KIT harus ada su-nya itu. Oh ya, kalau dalam penulisan seperti inilah ditulisnya, wajibnya. Ya. Baik. Wakarimashita. Baik, terima kasih Pak Taufik. Yang baris kedua, Mbak Maulindar mau nyoba? Kino, Kino, betul. Kemarin, Kino. selanjutnya saya lupa, Sensei. Ini KI. KI. Kino, KI. Ini ya kecil ya, menempel pada si. Jadi, si menempel ya kecil dibaca Kayak Shita. Si menempel ya kecil kita baca sya. Jadi ini KI sya. Bisa. Kino, Kai. Kaisha, Masita. Iki Masita. iki masita ya. Iki Masita. Kino kaisha Kino, e Kaisha, Iki Masita. iki masita ya. Kemarin ke kantor pergi, maksudnya kemarin pergi ke kantor begitu ya. Baik. Jadi kita pakai bentuk masita. Kalau cepat tadi Pak Taufik bilang kalau cepat ya jadinya masta gitu ya. Tetapi kalau kita mengucapkan perlahan, orang Jepang pun kalau mengucapkan perlahan ya seperti runut saja masita. Masih ada i-nya gitu terdengar ya. Maaf, Sensei, masih terbata-bata. Tidak apa-apa. Santai saja, kita akan belajar sama-sama. Ya, yang kalimat pertama kyo kaisha e ikimasu. Yang kalimat kedua kino kaisha e ikimashita. Yang kalimat ketiga nih, Mbak Pupi atau Mbak Yasmin? Asita. Asita kaisa Asta, ya betul. Asita, ya nggak apa-apa. Asita itu dibaca cepat jadi asta, asta. Orang Ya, Jepang juga asta. mengucapkan asta. Kaisa Kaisha ikimas ikimasu, masu, ikimasa ya. Ikimasyo. masu sampai su saja. Ikimasu, ya. Ikimase. Ya, Ya. ikimasu. Ada yang mengucapkan ikimasu, u-nya terdengar tipis, ada yang hanya terdengarnya ikimas, gitu saja. Ikimas. Asta, Ikimas. asta besok. Oh, kalau besok itu berarti future tense ya. Oh, berarti bentuknya mas. Jadi tidak pakai ta. Ikimas. Besok pergi ke kantor. Asta kaisha ikimasu. Asta besok kaisha ikimasu. Ikimas. Iya. Nah, kalimat tanya untuk keterangan waktu adalah kapan dalam bahasa Indonesia, when, atau bahasa Jepangnya itsu. Kapan? Itsu. I dengan su saja. Untuk menanyakan keterangan waktunya. Itsu kaisha Nah, tergantung nih. Lagi bertanya yang lampau atau lagi bertanya yang nanti. Itsu kaisha ikimasu ka? Dan yang bawahnya dibaca apa ini? Itsu kaisha Itsu Kaisha ini apa nih bacanya? Ikimatsuka. Ikimashita. Ikimatsuka. Ikimashita ka. Ya, dilengkapi. Jadi itsu kaisha ikimashita ka. Ikimashita ka. Jadi kapan berangkat ke kantornya yang lalu itu? Nah, yang lalu itu maksudnya sudah terjadi begitu ya. Tentu saja dalam hal ini keterangan waktu lampau yang ditanyakan. Kemarin kah, minggu lalu kah, bulan lalu kah, tahun lalu kah, gitu ya. Atau tanggal yang dimaksudkan. Kita belum belajar sampai dengan tanggal. Sensei, Ya, tanya Sensei. silakan, Mbak Jadi Maulida. kalau dalam pertanyaan itu itsu itu tidak berubah untuk lampau, untuk yang akan datang, untuk sekarang gitu sama itunya ya. Jadi yang menandakan dia lampau ikimatsu maksudnya ikimasu, ikimastah atau ikimashitah gitu ya, Sensei. Iya. Betul sekali Mbak Maulida.
Hai sensei, arigato. Ya, sama-sama. Itsu, kapan? Kapan melakukan apa? Kapan pergi kemana? Begitu ya. Jadi kita sudah punya beberapa kata tanya hari ini ya. Itsu itu kapan? Dareto dengan siapa? Kemudian nande dengan apa? Nande ini ada makna yang berbeda ya untuk pertanyaan. Nande, mengapa juga nande. Tetapi dalam konteks hari ini, pelajaran hari ini, nande itu sebetulnya nanide. Ya, orang mengucapkan nanide itu jadi nande dengan apa. Nah, mungkin agar jelas nanide. Mungkin juga begitu ya ditanyanya kadang-kadang. Nanide ikimaska dengan apa? Nanika. Nanika, ya ada juga orang bertanya. Nanika, ya tiba-tiba nanika berarti sedang ngomong apa nih? Gitu ya mungkin. Baik, kita coba ke slide berikutnya ya. Kawan-kawan semuanya. Ya, ini kita justru punya bahasa Indonesia yang harus dibahasa Jepangkan. Dengan kalimat yang pertama, hari ini pergi ke sekolah. Boleh ditambahin subjeknya. Ini kan tidak ada subjek ya, boleh ditambahin subjeknya. Misalnya, saya kah, dia kah, nama orang kah, boleh. Hari ini pergi ke sekolah. Keterangan waktunya hari ini. Hari ini adalah kyo. Kyo Kyo wa gakko e ikimasu. gakko e ikimasu. Betul sekali, Pak Taufik. Kyo wa ke sekolahnya kalau di Indonesia kan sebagai objek ya di belakang. Kalau bahasa Jepang predikatnya pergi di belakang. Kyo wa gakko e ikimasu. Pergi ke sekolah hari ini. Ada yang mau mencoba untuk besok? Besok tuh asta. Asita. Asta. Asta. Gakko Ya, Mbak Marley. Asta gakko ikimasu. Asta gakko e Gakko ikimasu. ikimasu. Ya, asta gakko e ikimasu. Karena asta atau besok berarti cukup pakai bentuk Ikimasu. mas. Ya, bentuk mas form ya, bentuk mas ya. Dalam hal ini maaf, datang ya, saya yang salah. Datang itu kimasu. Ya, asta gakko e kimasu. Ya, kimasu tanpa hiragana i. Artinya datang atau tiba. Asta gakko e kimasu. Ya. Yang berikutnya kalimat kemarin, datang ke sekolah, datang masih kimasu. Kemarin itu apa? Kino. Kino, betul sekali Mbak. Kino gakko e kimasu taka. Kino gakko e, kalau kalimat Kimasta. Kalimat lampau, kino gakko e kimasta. Ya, kino gakko e kimasta. Menggunakan bentuk masta. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Maulidar. Nah, kelompok keterangan waktu berikutnya adalah minggu ini, minggu lalu, dan minggu depan. Minggu ini tadi adalah, ada yang ingat? Shu minggu ini itu untuk ininya itu kita baca konshu. Kalau minggu lalu senshu. Minggu depan raishu. Jadi konshu, senshu, raishu. Masih ingat supermarket? Bahasa Jepangnya adalah supa, ya. Supa. Rumah, masih ingat? Iye, iye. I dan e hiragananya ya. Iye. Ada jutaku, ada apa? Ada banyak lah beberapa padanan, tapi kita pakai iye saja. Kemudian apa nih predikatnya? Predikatnya yang pertama pergi, yang kedua pulang, yang ketiga pulang. Predikatnya tinggal disesuaikan, hati-hati untuk bentuk lampau. Kita pakai ta form ya, masta form. Bentuk masta. Silakan. Mbak Maulidar mau nyoba atau Mbak Pupi? Baik, Sensei. Ya, Konshu Konshu gakko e supermarket.
Apa Mbak? Kopi. Supermarket supa ya. Supa. Sop. Konshu gakue supa. Supa sebagai tempat tujuan Mbak. Jadi supa konshu supa predikatnya Mbak. Ikimasu ya. Konshu supa ikimasu. Minggu ini pergi ke supermarket ya. Predikatnya ikimasu. Baik. Yang tengah ini minggu lalu pulang ke rumah. Kalau rumah iye ya. Iye, betul. Iye raisu. Minggu lalu senshu. Maaf, minggu lalu adalah senshu. Raisu. Oh, Sensu. Saya namanya belum ganti. Ibu Rizka adalah hostnya. Saya adalah Yesi Permana. Jadi dari tadi takutnya ada yang belum kenal. Minggu lalu senshu. Rumah adalah iye. Pulang adalah Sensu iye kaerimashita. pulang kairimas ya. Pulang kairimas karena bentuk lampau kairimashita. Ya, pakai taknya. Kairimashita. Tinggal kita susun menjadi senshu iye kairimashita. Ya, betul sekali. Baik. Yang minggu depan. Pulang sama masih kairimasu, tinggal minggu depan. Oh, future. Jadi tidak masalah. Kita tetap pakai kairimasu apa adanya. Raishu, betul sekali. Iye kairimas. Indonesia Raishu, kairimas. ya, Indonesia kebetulan ya kata-kata yang diminta. Raishu Indonesia kairimasu ya, kairimas. Raishu Indonesia kairimas. Kairimas atau kairimasu u-nya dilafalkan tipis gitu ya, boleh juga. Baik sekali. Nah, berikutnya adalah bulan. Bulan lalu, bulan ini, bulan depan begitu ya. Bulan itu getsu. Maaf, Ya, Sinte, silakan sebentar. Mbak Maulidar. Yang nomor 5 tadi, minggu lalu pulang ke rumah. Itu Minggu lalu. bacanya senshu iye Iye pakai lagi ya, Sensei? Oh iya, karena artikel itu menunjukkan untuk tujuan untuk tujuan ya. Betul. Baik Sensei, makasih. Senshu iye Kairimashita. Minggu lalu. Kairimashita. Baik, yang bulan lalu datang ke Indonesia. Bulan lalu, bulan itu getsu, bulan lalu sengetsu. Sengetsu. Sengetsu Indonesia kairimashita. Sengetsu Indonesia kebetulan kalau datang kita boleh pakai kimasta gitu boleh. Kalau lagi bicaranya orang Indonesia mudik ya kairimashita gitu ya. Sengetsu Indonesia kimasta atau kalau kembali kairimashita. Baik, bulan ini pergi ke department store, itu mall gitu ya, bahasa Indonesianya orang Indonesia tidak menggunakan kata department store ya. Pakainya mall. Gitu. Depato. Baik. Bulan ini pergi ke Depato. Bulan ini Kongetsu. Kongetsu. Iya. Kongetsu. Depato. Kasih artikel tujuan. Depato kairimasu. Depato. Kairimasu. Artikelnya
Jangan dilupakan untuk artikel ke Ikimasu. depa to e, kemudian predikatnya ikimasu. Ya, ikimasu. Bulan ini konggetsu depa to e, jangan lupa e-nya ikimasu. Ya, e-nya ini sebagai tujuan itu ya, yang e ini. Sensei, maaf mau tanya. Ya, silakan Mbak Yulina. Itu getsu. Kalau kongetsu itu maksudnya apa? Oh ya, konggetsu itu bulan ini. Oh, bulan. Ya, getsu itu bulan. Untuk yang ada konnya itu kebetulan hanya ada di shu dan getsu. Kalau yang present tense, bulan ini dan minggu ini. Oh, Kongshu bulan ini, minggu ini. Konggetsu bulan ini. Oke, makasih Sensei. Ya, Yulina. Yuk kita lanjut. Membuat kalimat yang terakhir. Bulan depan pergi ke rumah Tuan Tanaka, misalnya. Bulan depan, getsu-nya ada Raigetsu. Raigetsu, betul sekali. Silakan diteruskan, Mbak. Raigetsu Tanakasan Ie. Oh, ya. Belum mungkin ya. Tanaka-san no ie. Tanaka-san no ie. Ikimasu. Iya, betul sekali. Raigetsu, bulan depan. Tanaka-san no ie. Pergi ke rumah Tanaka. Ke rumah Tanaka. Pergi. Ikimasu. Jadi kalimat bahasa Jepang lengkapnya. Raigetsu Tanaka-san no ie ikimasu. Raigetsu Tanaka-san no ie ikimasu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Keterangan waktu sudah, kemudian objek alat transportasinya tadi sudah, artikelnya jangan lupa, untuk alat transportasi menggunakan artikel D, untuk tujuan menggunakan artikel E, untuk apa tadi lagi, bersama siapa perginya menggunakan artikel to. Ya. Jadi kita sudah belajar 3 artikel, apa tadi, D, dan to. Baik, kita masuk ke slide sedikit baru. Mudah-mudahan sempat sudah berkenalan. Ini mengenalkan saja dahulu tentang bagaimana bahasa Jepang itu menyederhanakan huruf hiragana dengan kanji. Karena kanji ini berasal, sebetulnya Jepang sendiri mengadopsi dari huruf China ya. Jadi kita akan punya cara baca Chinanya, Chinese reading, atau dibaca ongyomi, begitu, dan cara baca Jepangnya, kunyomi, gitu ya. Tapi enggak usah pusing lah itu. Nanti kita sambil sama-sama saja. Saya juga belum terlalu fasih. Mungkin ada jumlah yang menjadi pembeda ya, pembatas antara satu orang dengan orang lain. Nah, ini contoh saja kenapa kok huruf kanji itu jadi dipakai oleh orang Jepang ketika mereka merasa sudah memiliki hiragana dan katakana. Misal kalimat berikut ini. Ini sebetulnya kalimat yang bermakna ibu. Sebentar, saya harus baca dulu bahasa yang bawahnya. Baiklah, saya baca hiragananya dulu ya. Ini kalau saya baca hiragananya seolah-olah saya baca ha 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 no hana o ha ha no hako ni iremasu. Jadi saya juga agak susah menangkap
apa ini yang lagi diucapkan karena HH-nya saja banyak sekali di sini ya. Tetapi ternyata ketika dikanjikan sebagian dari huruf hiragana itu akan menjadi jelas, yaitu HH wa ibu, HH no hana o bunga ibu, o ini adalah maksudnya artikel begitu ya, artikel yang bukan hiragana di sini bentuknya agak khusus begitu. Kemudian saya lanjutkan, maaf, hana no hako ni, maaf, haha no hako ni iremas. Saya juga agak confused ya, maaf, pelan-pelan ya. Ini adalah kanji yang kita baca haha ibu begitu ya. Haha ada 2 hiragana menyatu menjadi 1 hiragana haha. Tapi yang ini itu bukan hiragana yang dibaca sebagai huruf H ya. Kita bacanya sebagai artikel wa begitu. Jadi haha wa sebagaimana kita biasa bicara anatawa, watasiwa begitu. Ini menjadi artikel pembeda, artikel subjek ya biasanya. Kemudian haha no hana, bunganya ibu, bunga milik ibu. Oh, haha no hako, hako itu kotak ya. Haha ini ibu, kotak milik ibu. Ini iremas, iremas ini predikat yang artinya memasukkan. Baik, saya ulangi. Jadi, kalimat yang di bawah ini menjadi jelas makna bahasa Indonesianya adalah ibu sedang memasukkan ke dalam kotak milik ibu bunga milik ibu, begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa dihiraganakan semua menjadi tidak jelas. Seolah-olah ha no hana o haha no hako ni iremas. Tapi menjadi jelas ketika dikanjikan. Haha wa haha no hana o haha no hako ni iremas. Ya mungkin kawan-kawan yang belum kenal kanji ini juga masih bingung, tapi kita akan pelan-pelan lah ya mengenalkan. Baik, kenapa kanji itu penting juga adalah ada kanji yang hiragananya seolah sama. Nah ini contohnya lagi. Misalnya, ini kalau kita baca hiragana biasa, bagaimana Pak Taufik mungkin yang biasa fasih membaca hiragana? Atau siapa kawan-kawan boleh yang lain. Kita baca sebagai hiragana biasa saja. No. Niwa, Mbak. Pak. Oh, niwa. Ya, niwa no. Niwa no to nari ni. Hani. Ini dibaca wa, Pak. Niwa no to nari niwa. Artikel. Niwa nireno. Niwa no niwa tori. Niwa to rika imas. Ada teng-tengnya, Pak. Gaimas. Iya, betul. Saya ulangi yang dibaca Pak Taufik. Niwa no to nari ni wa niwa no niwa tori ga imas. Jadi kita bingung, ada beberapa yang di underline tuh, yang di garis bawah niwa. Ini kebetulan niwa tori. Tetapi ternyata ada kanji yang berbeda. Dalam hal ini kanji niwa yang pertama adalah ini. Kemudian kanji niwa tori yang ini, gitu ya.
Jadi niwa itu halaman maksudnya. Di samping halaman, begitu lagi diucapkannya itu, ada ayam ternakan, gitu, ayam sebagai pet, ayam di halaman yang sedang di situ, begitu, ada sedang berada di situ, sedang berada di halaman. Dibaca niwa, ini kalau kita baca sebagai kanji jadi jelas nih. Karena di sini maksudnya ini adalah kanji niwa yang bermakna halaman. Niwa no, kemudian ini kebetulan kanji lain yang bermakna di samping gitu ya, tonari ini. Wa, ini artikel wa, bukan huruf wa, tetapi artikel sebagaimana watashi wa. Kemudian ini dibaca lagi kanji halaman. Niwa no, ini dibaca sebagai kanji niwatori. Artinya ayam peliharaan begitu ya. Ga imas. Nah, maksud kami menyampaikan kalimat, contoh kalimat ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya hiragana tertentu itu dituliskan dalam bentuk kanjinya saja. Artinya untuk menghilangkan kebingungan, ini lagi mengucapkan konteks halaman atau konteks jenis ayam gitu ya. Karena ada kanji yang sama, hiragana yang sama bacanya, tetapi secara kanji maknanya berbeda. Contoh yang di bawah itu. Huruf hiragana yang di bawah itu ha dan si. Hasi. Dapat bermakna hasi jembatan, dapat juga hasi itu bermakna sumpit. Kalau dalam konteks tulisannya hiragana semua, tentu saja orang tidak dapat membedakan sedang menggunakan kata benda sumpit atau menggunakan kata benda jembatan. Nah, untuk membedakan hal tersebut, orang Jepang menggunakan penggabungan hiragana menjadi yang disebut sebagai kanji itu ya. Jadi kalau melihat kanji ini, oh ini kita bacanya sih hasi, tetapi maknanya yang ini jembatan. Kalau yang ini maknanya sumpit. Begitu mungkin tujuan yang ingin disampaikan. Terkait tujuan ada pertanyaan? Cukup dapat dipahami kenapanya? Bisa Sensei, cuma agak bingung jadinya ya Sensei ya. Ya, baik, pelan-pelan. Kalau Cece, Ya, itu hasi jembatan. Kalau ohasi? Ohasi, ada ohasi yang maknanya sumpit ya. Penggunaan kata o itu kadang ditempatkan di depan kata benda ya. Misalnya ohasi, tetap maksudnya sebetulnya hasinya saja sumpit. Pun ketika menempelkan terhadap kanji dia hanya ditempelkan o saja gitu. Nanti kita mungkin Iya. Ada saya pernah baca itu katanya itu jembatan apa? Oh, itu jembatan Ohashi. Oh, mungkin nama ya. Kalau nama saya harus lihat lagi tuh nama di depannya O ini O apa? Nama jembatannya dalam bahasa Indonesia hasinya sendiri sudah jembatan. Jadi ada kanji O di situ yang kita harus baca O yang menamakan jembatan apa sih itu ya, gitu mungkin. Baik, kita coba tengok dulu deh slide berikutnya. Untuk level kita ini saat ini yang sedang kita sajikan sebagai materi ini, itu berarti Nikyu atau level Jepang level 5 ya. Level 5 itu kemampuan yang dituntutkan untuk mengenal kanjinya adalah 150 kata saja. Ya. Jadi kita mencoba berkenalan dengan 150 itu untuk dapat menggunakannya dalam pengucapan kalimat gitu ya. Semakin tinggi levelnya artinya semakin kecil angkanya, karena dalam bahasa Jepang noryoku, kemampuan bahasa Jepang level 1 itu yang paling tinggi ya.
dengan kemampuan yang menuntut bahasa Jepang di atas 2000 kanji. Ichiban. Iya, betul, Ichiban. Dan itu disampaikan jumlah kanji yang lazim dipakai sehari-hari atau joyo kanji itu jumlahnya sendiri sudah di atas 2000 begitu ya. Jadi akhirnya orang yang dapat menggunakan kanji dalam kehidupan sehari-hari, apakah membaca koran, muncul di televisi dan lain sebagainya, itu di level Noryoku level 1 ya. Atau Nikyu. Maaf, IQ ya, maaf, IQ. Ichi N itu kita baca IQ. Berarti kita go Q di sini ya, level 5 dengan 150 kanji. Baik, orang Jepang menggunakan ilustrasi dari bentuk suatu objek ketika membuat gabungan hiragana itu menjadi kanji ya. Jadi kalau hiragananya itu adalah cara penyampaiannya ya, cara mengucapkannya. Tetapi bahwa kanji X itu maknanya adalah Y, itu disampaikan dalam banyak ilustrasi bahasa Jepang berdasarkan gambar gitu ya, berdasarkan bentuk. Misalnya yang sederhana itu adalah ketika orang Jepang ingin membuat kanji yang bermakna gunung, itu asal muasalnya juga bentuknya itu adalah bentuk ilustrasi bentuk gunung begitulah ya. Yang paling atas itu kan kita punya gambaran sederhananya ini adalah gunung yang kemudian menjadi bentuk kanji seperti ini yang dibaca Yama tadi Pak Taufik sudah mengucapkannya ya. Kanji Yama. Kemudian ada kanji sungai atau kawa. Tidak ada hubungannya dengan huruf K dan Wa begitu, tetapi orang Jepang mengilustrasikan aliran sungai gitu ya. Yang kemudian menyepakati gambar 3 garis dengan salah satu garisnya menekuk begini, itu adalah kita panggil dia sebagai makna sungai ya begitu. Nah, dengan pengucapan kawa. Kemudian misalkan saja pohon. Pohon itu ki. Sebetulnya hanya satu huruf hiragana, tetapi kalau satu huruf hiragana saja tidak dapat dengan mudah untuk dimengerti, maka orang Jepang mengilustrasikan dari bentuk pohon. Ki begitu. Kemudian matahari atau hi begitu diilustrasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini bagi orang Indonesia tentunya ya upaya untuk mencoba mengingat-ingat kalau melihat kanji kira-kira bentuk dasarnya apa sih? Oh, bentuk dasarnya kayak sungai. Oh, maknanya sungai. Oh, yang bahasa Jepangnya kawa gitu. Oh, bentuknya seperti gunung. Oh, maksudnya ini yang gunung yang dalam bahasa Jepang adalah yama begitu ya. Kemudian oh, kalau pohon itu seperti ini, kalau pohonnya banyak ditata begitu menjadi maknanya hutan atau bahasa Jepangnya mori gitu ya. Dia punya gimana Pak Taufik? Mori rimba ya betul. Hutan. Jadi pohonnya banyak begitu. Kanjinya juga ki-nya tidak satu begitu ya. Kemudian api misalnya saja hi. Ini hi juga matahari, ini hi juga api sama hiragananya tapi karena gambarnya berbeda, maknanya berbeda. Ini gambar api, gambar kanji untuk api yang kemudian kalau ditambahkan lagi gambarnya gitu, kita dapat mengerti oh ini bukan sekedar api biasa tetapi api yang hebat gitu atau kebakaran. Artinya ada keterkaitan antara kanji yang kita lihat dengan dasar dari kanji itu. Ya, kalau dasar dari kanji ini adalah api di sini, api di situ ya kebakaran. Kayu di sini, pohon di situ, pohon di sini, pohon di sini. Oh, ini maksudnya rimba atau hutan tadi ya, gitu. Gimana, kawan-kawan? Mbak Maulidar, Mbak Popi? Ya, Sensei. Terima kasih. Masih mengikuti ya? Masih, Sensei. Baik. Insya Allah masih.
Ya. Enggak nyangkut Ya, ke undang-undang. ini mengenalkan Tapi saja ini dahulu. Sinse, ini nanti di dalam kata-kata muncul yang seperti ini akan muncul. Iya, jadi kalau sendari tadi kita menggunakan hiragana saja, maka ketika ada beberapa hiragana yang membingungkan itu memang tidak mudah untuk kita tangkap artinya, sehingga orang Jepang mengganti hiragana itu dengan kanji ini. Mungkin kita bisa juga melihat contoh yang sudah sempat kita tadi pakai ya di awal sekali ini. Misalnya di dalam kata ini terdapat kanji perusahaan, kantor, kaisha, dan pergi. Iya. Sehingga nanti ketika orang Jepang membuat kalimatnya bukannya hiragana tertata begitu, tetapi beberapa tempat itu menjadi kanji begitu ya. Seperti ini. Tapi kalau kita melihat kanji itu digunakan, kalau bahasa Jepang itu kan, maaf, televisi Jepang misalnya NHK begitu, atau televisi lain pun, kita tonton misalnya saja di saluran channel televisi begitu, maka yang bagus dari televisi Jepang itu dia tidak hanya membiarkan presenter dan audiens itu berbicara dengan bahasa verbal, tapi juga menambahkan kalimat ya di layar itu. Dan kalimat itu apa namanya? Ya akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerti makna dari apa yang diucapkan, karena sekarang kalimat spoken-nya itu yang kita tangkap tentu saja adalah hiragana ya. Pada saat presenter mengucapkan ya ma, kan yang terbayang di kita hiragananya ya dan ma begitu. Tetapi ketika ada tambahan label kanjinya gitu, oh sedang bicara konteksnya ya ma yang gambarnya seolah seperti gunung, oh berarti lagi bicara konteks gunung begitulah ya. Dalam bahasa tulis cukup banyak tulisan Jepang yang diimbuhi dengan cara membacanya di atas kanjinya. Jadi misalkan saja di sini ya ma sebagai kanji yang memang ya dan ma begitu ya cara bacanya. Kadangkala ada penambahan untuk membantu begitu dengan hiragana di atasnya. Biasanya pada komik atau bacaan-bacaan yang memang ditujukan untuk level menengah ke bawah begitu ya. Jadi masih diingatkan cara bacanya itu, cara baca bahasa Jepangnya itu bagaimana begitu ya. Tadi ada kunyomi gitu. Sampai di situ materi pada hari ini. Sekarang pukul 9.31. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Sensei. Ya. Kalau Pak Taufik. sungai itu kan kawah. Sungai itu kawah. Kalau banjir itu bahasa Jepang apa banjir? Sungai. Aduh, banjir. Sayanya yang belum langsung ada kosakatanya ini Pak Taufik. Harus nyari dulu nih banjir apa. Tapi kemungkinan hubungannya dengan sungai ya. itu kan air, banjir, ya kan? Betul. Saya harus nyari dulu nih Pak Taufik. Tapi ini jadi PR lah ya untuk pengajar nantinya. Apakah ada keterkaitan dengan gambar kanji kawa atau air gitu ya maksudnya Pak Taufik? Mungkin ya. Ya, baik Pak. Kita sisipkan. Mungkin tadi ada permintaan dari host Ibu Rizka untuk sedikit mengenalkan cara menulis gitu ya. Saya mungkin mencontohkan menulis sawah gitu dan menulis kawa. Kalau kawa itu kita menuliskannya jadinya ya seperti apa adanya tertampil begitu, selalunya lebih mudah kiri ke kanan gitu ya. Jadi stroke-nya juga kita mulai dari yang bengkok begini, kemudian lurus. Mbak Maulidar mau menambahkan boleh, dan kemudian aliran sungai yang terakhir yang lebih panjang. Kemudian sawah itu petak sawah memang asli gambar dasarnya gitu ya. Nah ini kita gambar garis pertama begini dulu.
kemudian sekaligus begini. Nah, kemudian tak ini dan kemudian diakhiri begini. Jadi ya silahkan. Itu sungai bisa begitu ya, dari kiri kanan ya. Iya, ya. Yang Sungai. tengah lebih pendek. Yang tengah pendek, yang kanan memanjang begitu ya. Yang kiri bengkok sedikit. Oh gitu. Saya Kalau sawah bahasa Jepangnya apa, Sensei? Sawah itu ini. Tak. Saka. Sawah. Ada yang kebun gitu, hatake gitu ya. Tetapi tak ini udah menunjukkan sawah. Kalau Yama dari mana? Dari atas mana dulu? Yama itu kayaknya yang besarnya dulu kali ya. Lebih gampang ya. Sayanya yang harus ini. Kayaknya bukan seperti yang saya barusan. Salah deh ini. Takutnya salah. Kelihatan dari struknya itu. Garis yang utama, kemudian garis yang berikutnya ya. Aduh, saya harus sambil melihat stroke dari buku Basic Kanji. Ini ada buku ini. Mungkin Bapak Ibu punya sekarang ya. Saya coba tengok pertanyaan Pak Taufik tadi. Ya, 1. Nah, Pak Taufik, ini Pak, kalau supaya saya tidak keliru, tengah yang panjang dulu, yang pertama, kemudian yang kiri, tapi sekaligus ditarik Pak Taufik, set ke kanan. Oh gitu. Kemudian stroke-nya diakhiri dengan finishing yang terakhir. Set. Iya. Coba ya, saya clear draw dulu. Kita coba latihan. Clear draw dulu saya. Kok nggak bisa? Oh, oke. Sayanya harus hapus sendiri manual ya. Baik, yuk kita sekarang ulang lagi. Kalau Yama itu tadi yang pertama adalah garis tinggi dulu. Kemudian garis tinggi yang diikuti oleh garis. Kemudian garis tinggi yang diikuti oleh garis dan finishing akhir. Buku ini baik sekali nih Bapak dan Ibu. Di sini ada bagaimana kita menuliskan dari tahap bertahap gitu. Apa kelihatan enggak ya oleh Bapak Ibu? Oh, disampaikan oleh host Ibu Rizka menyampaikan nanti akan ada modul kanji minggu depan. Minggu depan akan ada modul kanji. Jadi mungkin ada contoh bagaimana kita secara perlahan-lahan menuliskan kanji ini untuk 500, lumayan nih, 500 itu sudah bisa mulai membaca banyak kosakata. Kalau rice field atau tak tadi itu, kalau di dalam textbook ini disampaikan, saya coba pakai pena. Warna apa nih ya supaya tidak nyampur.
rice field itu di sini disampaikan pertama tarik garis, kemudian tarik garis 2, kemudian tarik garis yang ketiganya itu ke bawah, kemudian baru tarik garis yang tengahnya, kemudian di finishingkan. Nah, begini. Baik. Kita sudah di ujung kelas. Masih ada komentar, pertanyaan, Bapak Ibu, Pak Taufik, Mbak Popi, Mbak Maulidar, Mbak siapa? Beberapa peserta hari ini. Jadi Sensei, kanji ini Iya. Sepertinya mempermudah kita, cuman kita harus tahu ininya ya. Kalau kayak garis-garis ini itu gunung, ini sungai, Iya. sawah, Iya, kayak betul. gitu. Betul, Mbak. Cuma kita kalau nggak ngerti, ya susah juga sih. Iya, betul. Iya, jadinya harus ingat ya. Bentuk seperti ini maknanya apa sih dalam bahasa Indonesia dulu begitu ya. Baru kemudian pengucapannya apa nih, karena ada pengucapan dan ada makna, termasuk pengucapannya pun ada beberapa kadang-kadang ya. Iya, kayak ini kan 2 huruf jadi 1 gambar, memang sih mempermudah, praktis ya, bagus. Cuman kalau kita yang nggak tahu dari gambar ini adalah sebenarnya dari kotak sawah kayak gitu. Iya, Saya kalau misalnya nggak tahu itu kotak sawah, saya pikir tadi jendela. Oh gitu, iya. Nah, kan kalau kita nggak dikasih tahu bahwa itu sawah, oh iya ya, tapi mirip sama jendela gitu. Benar. Iya, benar sekali. Intinya kalau kanji rumah juga bisa. Kanji Rumah. Kanji rumah iye ya. Iya. Aduh, sayanya kok langsung nggak ada di kepala nih, blank. Pak Taufik ingat, sayanya yang nggak langsung pinpoint Saya ini. juga kanji saya itu mungkin baru 5 juga. Oh, oke. Baik. Saya yang sudah luntur, Pak Taufik. Dulunya wajib 500 itu wajib, kemudian naik sampai ke 1000, tapi sudah luntur ya. Nah, rumah itu kan kotak juga ya. Nanti mudah-mudahan langsung ketemu di sini. Tapi buku ini baik sekali nih untuk mengingat. Baik, mudah-mudahan nanti segera oleh koordinator begitu, Ibu Rizka, nanti modulnya bisa disampaikan di grup atau media komunikasi lainnya di kelas. Kita dapat akhirkan sesi kelas bahasa Jepang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak perhatian partisipasi kawan-kawan, Bapak dan Ibu sekalian. Kita jumpa lagi di sesi kelas berikutnya. Sampai di sini, selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari mata Kaisyu. mata